Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara atau KTN merupakan sebuah komisi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. KTN sendiri dibentuk pada tanggal 26 Agustus 1947 dengan dasar resolusi 311. Tujuannya untuk mengaruhi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada masa agresi militer Belanda I. Pada 14 Agustus 1947, DK PBB mengadakan sidang yang membahas masalah-masalah Indonesia dan Belanda. Para diplomat Indonesia kemudian menyampaikan laporan akibat dari agresi militer Belanda. Para diplomat Indonesia tersebut antara lain Sultan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Charles Tumbun. Latar belakang pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN tersebut bermula dari usulan yang disampaikan Sultan Syahrir sebagai perwakilan dari Indonesia. Atas usulan tersebut, akhirnya sidang Dewan Keamanan PBB menyepakati pembentukan suatu badan arbitrase yang tidak memihak. Pembentukan badan tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, serta memberikan jasa-jasa baik. Anggota KTN terdiri atas Australia yang dipilih Indonesia, Amerika Serikat yang dipilih Belanda dan Indonesia, serta Belgia yang dipilih Belanda. Orang-orang yang ditunjukkan dari Australia bernama Richard C. Kirby, sedangkan dari Belgia menunjukkan Paul van Zeeland sebagai wakilnya dan Dr. Frank B. Graham dari Amerika Serikat. Anggota KTN ini mulai bekerja sejak 27 Oktober 1947 dengan tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas Komisi Tiga Negara yaitu sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB pada 1 November 1947, tugas KTN semakin bertambah. KTN bukan hanya bertugas di bidang politik saja, namun juga di bidang militer. KTN juga bertugas menghentikan tembak bidang militer. KTN juga bertugas menghentikan menembak sesuai dengan resolusi PBB. Selain itu, KTN juga bertugas dalam memasang patok-patok wilayah status quo yang dibentuk oleh Tentara Negara Indonesia atau TNI. Sebenarnya dari latar belakang pembentukan Komisi Tiga Negara, tugas KTN yang paling utama adalah menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Atas jasa KTN, Indonesia dan Belanda bisa menerima tawaran pemerintahan Amerika Serikat untuk berunding. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian politik yang diperantari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda yang ingin membangun kembali kolonialnya di Asia Tenggara dan Republik Indonesia menginginkan kemerdekaan Indonesia. Selama Revolusi Nasional Indonesia disahkan pada 17 Januari 1948, perjanjian ini merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah perundingan Lingkarjati 1948. Perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang garis status quo Legion atau yang biasa disebut dengan garis Van Mock. Sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi-posisi Belanda yang paling maju. Yang berikut adalah latar belakang. Yang pertama, pada 1 Agustus 1947, resolusi Australia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata antara pasukan Belanda dan pasukan Republik Indonesia disetujui. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mock mengeluarkan perintah gencatan pada 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan PBB menawarkan jasa baiknya untuk membantu menyelesaikan sengketa Belanda Indonesia secara damai. Bantuan ini akan berbantu Komite Jasa Baik JCO yang dikenal lokal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Tidak boleh disamakan dengan Trilateral Commission saat ini yang terdiri atas 3 perwakilan, 1 ditunjukkan oleh Belanda, 1 oleh Indonesia, dan yang ketiga disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Belanda memilih seorang wakil dari Belgia, Indonesia memilih seorang dari Australia, dan kedua belah pihak sepakat memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Selanjutnya, pada 29 Agustus
1947, Belanda mengumumkan garis Van Mock, mengklaim bahwa garis tersebut menandai batas wilayah yang mereka kuasai pada saat gencatan senjata. Namun, Belanda memasukkan wilayah Indonesia yang belum mereka masuki kembali. Republik Indonesia hanya tersisa sekitar sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera. Tetapi pasukan Republik terputus dari wilayah utama produksi pangan. Blokade Belanda kemudian menghentikan pasokan senjata, makanan, pakaian ke pasukan Republik. Ada pula pembicaraan yang berlarut-larut mengenai lokasi pertemuan antara kedua belah pihak. Pihak Belanda menginginkan perundingan dilakukan di Indonesia, sementara pihak Indonesia menolaknya karena mereka harus bertemu di bawah ancaman militer Belanda. Setelah mempertimbangkan lokasi di luar negeri dan kapal perang Australia, Asisten Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk mengusulkan penggunaan kapal angkutan tak bersenjata USS Renville yang dibawa ke Indonesia dan berlabuh di Teluk Jakarta. Sidang pertama resmi pada Komisi 3 Negara dimulai pada 8 Desember 1947. Delegasi Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Amir Syarifoyedin dengan Johannes Laimena sebagai wakilnya. Di pihak Belanda, delegasi dipimpin oleh pejabat sipil Kolonel Raden Abdul Qadir Widjowatmojo, seorang Indonesia yang bergabung dengan pemerintahan kolonial ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda dan pernah bekerja dengan pemerintahan sipil Hindia Belanda setelah perang. Pada 26 Desember, ketika negosiasi menemui jalan buntu, Komisi 3 Negara mengeluarkan pesan Natal, sebuah proposal yang menyerukan gencatan senjata dengan garis Van Mock sebagai batas militer. Namun, pasukan Belanda mundur ke posisi yang mereka kuasai sebelum aksi militer, yaitu Juli 1947, dan pihak Republik akan mengambil alih administrasi sipil setelah kembali ke wilayah-wilayahnya. Pihak Indonesia menerima proposal tersebut secara keseluruhan, tetapi Belanda hanya memberikan persetujuan sebagian dan mengajukan 12 proposal balasan. Di antara usulan tersebut adalah tuntutan untuk pemilihan umum bebas agar masyarakat dapat menentukan hubungan mereka dengan Republik Indonesia Serikat di masa depan, serta jaminan kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi kedua belah pihak. Belanda tidak menerima penarikan pasukan atau administrasi sipil Indonesia di wilayah-wilayah yang kembali ke kendali mereka. Belanda juga menentang pengawasan internasional terhadap perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian Renville. Yang pertama itu setelah disepakati pada 17 Januari 1948, perjanjian Renville membuat beberapa persetujuan. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya ada sebuah garis demarkasi yang memisah wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya ke wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang berikut adalah dampak dari perjanjian Renville tersebut, yaitu berakhirnya agresi militer Belanda I dan disetujui perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Di tengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik, perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto, sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda, menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia. Perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, itu sebuah perjalanan panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh
Kartowisjorom dan pasukannya tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan negara Islam Indonesia.